Oke, selamat siang rekan-rekan media. Hari ini kami baru selesai menyelesaikan persidangan untuk gugatan PT UN. Dan hari ini adalah persidangan yang pertama, yaitu dismissal proses terkait dengan pemeriksaan dan perbaikan atas gugatan dan surat kuasa sebagaimana Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim Tunggal, yang kemudian memberikan rekomendasi dan perbaikan atas beberapa catatan dalam gugatan yang kami ajukan pada siang hari ini. Ya, jadi hadir hari ini kami sebagai kuasa hukum dari Nur Setia Alam, dan kemudian dari tergugat juga semuanya hadir. Tidak hadir prinsipalnya, tapi kuasa hukumnya hadir, yaitu kuasa hukum dari tergugat 1 yaitu Pansel, dan tergugat 2 Presiden Republik Indonesia. Nah, itu yang pertama. Gugatan ini terkait apa sih, Pak? Nah, ini terkait dengan tindakan tergugat, ya, tindakan tergugat yaitu yang tidak melakukan asesmen, ya, tidak melakukan asesmen atas apa yang kemudian menjadi putusan dari panitia seleksi Kompolnas, ya, dan melakukan klarifikasi, ya, melakukan klarifikasi terhadap apa yang kemudian mereka putuskan terkait dengan tidak lanjutnya prinsipal penggugat, tidak lanjutnya kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara, tanpa memberikan penjelasan apapun. Sementara itu sebenarnya diharuskan untuk memberikan penjelasan terkait dengan tuduhan, ya, bahwa prinsipal ini terlibat atau terafiliasi dengan tindakan yang menurut Kompolnas itu adalah tindakan yang berbau ke mengikuti salah satu akun, ya, akun yang diduga akun dari Abdul Somad yang adalah HTI, dianggap sebagai simpatisan, dan itu tidak dilakukan klarifikasi, tapi kemudian digugurkan, ya. Peserta ini adalah 087, klien kami ini kemudian digugurkan di tahapan sebelum wawancara, ya, sebelum wawancara, ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi persoalan. Itu yang kemudian menjadi objek gugatan ini. Terkait tuduhan itu, apakah sudah ada bantahan dari prinsipal sendiri, misalnya minta bukti pihak-pihak terkait bahwasanya prinsipal tidak melakukan tersebut? Oke, terkait dengan apa yang kemudian menjadi problem itu kemudian sudah dilakukan klarifikasi terhadap BNPT. Dan BNPT sendiri juga sudah mengeluarkan surat yang dalam penjelasannya menjelaskan bahwa saudara Nur Setia Alam tidak memiliki afiliasi. Artinya bersih, ya, clear and clean, sehingga seharusnya dilakukan dan disarankan untuk kemudian mereka melakukan klarifikasi dan klarifikasi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi itu kan kemudian yang tidak dilakukan. Ya. Berarti tujuan gugatan ini untuk membatalkan hasil daripada pansel Kompolnas sendiri, atau bagaimana? Ya, itu saya kira rekan saya Firman yang mungkin akan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang menjadi objek gugatan kami itu adalah perbuatan omission. Perbuatan omission itu adalah suatu perbuatan yang harusnya dilakukan oleh pansel, ya, untuk melakukan klarifikasi, tapi tidak. Ya, yang pada sebelumnya di tahap 4 itu adalah di mana pihak pansel, ya, meminta pendapat, ya, asesmen terkait calon-calon yang kemudian terkait catatan BNPT tersebut, ya, tidak ada klarifikasi, tidak ada menjadi catatan BNPT itu menjadi alasan ketidaklolosan prinsipal, yang kemudian prinsipal meminta klarifikasi kepada pansel dan BNPT, ya, tapi oleh pansel tidak pernah dilakukan klarifikasi,
Yang melakukan klarifikasi yaitu BNPT, di mana BNPT mengeluarkan suatu surat yang menyatakan bahwa klien kami terbebas. Nah, itulah yang menjadi objek. Lalu kemudian tadi pertanyaannya, apakah gugatan kami itu bisa membatalkan hasil dari seleksi pansel? Mungkin itu ada sangkut paut ketika emang dalam proses seleksi itu ada suatu perbuatan hukum, artinya ini terdampak pada hasil seleksi itu tidak dilakukan secara prosedural gitu, tidak sesuai dengan emang yang seharusnya dilakukan, di mana klarifikasi tersebut harus dilakukan, ternyata tidak dilakukan, kemudian terbukti perbuatan tersebut melawan hukum, maka akan terdampak kepada hasil seleksi tersebut. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh prinsipal kami. Prinsipal. Satu pertanyaan nih buat prinsipal. Ibu, adakah pengalaman pribadi selama seleksi itu yang menurut Anda itu menunjukkan ketidakadilan dan ketidakprofesionalan dari pansel komisioner, pansel Kompolnas sendiri? Secara pribadi. Selama seleksi itu, apakah ada menunjukkan bahwa pansel Kompolnas itu menunjukkan ketidakadilan dan ketidakprofesionalan dalam melakukan seleksi dalam proses pelaksanaannya? Proses secara pribadi. Yang paling saya rasakan ketidakprofesionalan dari pansel Kompolnas periode 2024-2028 itu adalah meletakkan catatan BNPT untuk menggugurkan saya mengikuti tahapan selanjutnya tanpa dasar yang seharusnya dilakukan sebagaimana diterangkan oleh BNPT pada saat pertemuan saya dengan Bapak Sestama dan Kedeputian pada tanggal 23 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa surat catatan BNPT adalah berupa hipotesa bahwa beberapa calon peserta Kompolnas itu sendiri, jadi tidak hanya saya sendiri dari BNPT itu yang terafiliasi dengan akun teroris. Salah satunya tercatat adalah saya dengan Ustadz Abdul Somad yang dinyatakan termasuk ke dalam HTI. Dan di situ harus dilakukan adanya klarifikasi atau wawancara yang dilakukan oleh pansel. Itu yang saya rasakan dari semenjak pertama saya pendaftaran tanggal 18 Juli, kemudian pada tanggal 29 Juli saya mengikuti tes tertulis, kemudian tanggal 5 Agustus saya mengikuti tes kesehatan jiwa maupun fisik, tanggal 15 Agustus saya mengikuti tes asesmen di SSDM Polri. Saya berpikir bahwa pansel Kompolnas seperti ujarannya pada saat memberikan informasi melakukan seleksi itu profesional, akuntabilitas, dan bisa melakukan tanpa adanya KKN dan lain-lain. Saya menduga proses yang dilakukan adalah tidak mampu menggeser saya dengan cara yang jelas dan tegas secara GCG, sehingga dia meletakkan catatan BNPT itu dengan menyatakan bahwa itu rahasia negara dan mengakibatkan buruk kepada saya. Kenapa? Karena catatan laporan itu akan dia lampirkan kepada melakukan laporan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan itu sangat berbahaya karena apa? Seumur hidup saya diletakkan ada yang namanya catatan hitam tanpa mereka sadari, ataupun mereka mengetahui bahwa mereka sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat nista. Karena saya dianggap radikal dan teroris dengan saya digugurkan dengan adanya catatan BNPT. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena BNPT sudah secara jelas dan tegas sudah melakukan klarifikasi, bahkan ada videonya bersama saya melakukan wawancara. Itu di Sentul. Mereka sudah mengetahui bahwa saya tidak terafiliasi dengan kaum radikal apapun. Bahkan
itu saya kalau misalnya saya nggak masalah kok nggak jadi Kompolnas. Buat saya itu pekerjaan yang hanya saya pengabdian saja. Kalau misalnya itu kecil kok masalah gaji itu. Kami itu advokat itu bisa mencari hidup dari hal-hal yang apa. Bahkan saya tidak pernah selama 2 tahun saya membantu BNPT di Malang. 2 tahun saya tidak pernah memakan gaji dari BNPT. Padahal saya bantu turun ke masyarakat. Dan itu diketahui oleh BNPT. Dan mereka mengucapkan terima kasih. Nah, itu yang tidak disadari oleh Pansel Kompolnas. Mengeluarkan surat yang isinya kira-kira seperti ini. Setelah dilakukan wawancara dan elisitasi secara mendalam terhadap hasil rekam jejak dunia maya dari Ibu Nur Setia Alam Prawira Negara, maka didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan hanya sering mengikuti kajian-kajian dan berbagai tokoh dan pemuka agama yang mengajarkan pemahaman ajaran Islam secara umum. Yang bersangkutan tidak pernah bersimpati atau mendukung pemahaman ajaran agama Islam yang berseberangan dengan aturan pemerintah dan atau ajaran yang mengarah kepada radikalisme, terorisme. Dengan demikian, ini sarannya, kami merekomendasikan Ibu Nur Setia Alam Prawira Negara bersih dari indikasi awal terlibat, terpengaruh atau mendukung pemahaman intoleransi dan radikal. Jadi sudah jelas surat ini. Surat ini sebenarnya harusnya kemudian diklarifikasi oleh Kompolnas bahwa benar seperti ini. Supaya apa? Supaya ini tetap harus berlanjut ke tahap wawancara. Tidak kemudian tidak melakukan klarifikasi, lalu kemudian mengambil keputusan secara sepihak. Mengambil keputusan secara sepihak itu menghilangkan hak konstitusi orang, hak konstitusi klien untuk kemudian memberikan pengabdiannya kepada negara melalui Kompolnas. Jadi orang digugurkan, ya itu kemudian menjadi tanda tanya. Digugurkan dengan tidak melakukan klarifikasi itu adalah kesengajaan. Kami melihatnya ke arah situ. Itu adalah kesengajaan. Sengaja tidak mengklarifikasi untuk menggugurkan. Kami tidak tahu apakah orang yang kemudian dimajukan itu titipan apa bukan. Kami tidak menyebut itu. Tapi bahwa itu adalah kerugian nyata yang dialami oleh klien kami. Itu yang kemudian nyata. Itulah yang kemudian menjadi pokok persoalan bahwa ini harus kita gugat. Seperti itu. Ya. Oke, kami kira cukup ya. Assalamualaikum.